saya Alfi Safrin dalam Lampung Bicara. Karena tadi masih terjeda jawaban dan penjelasan dari Bapak Jaruntung dan Bapak Aristoteles, jadi mungkin bisa dilanjutkan kembali, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan daripada rekan saya tadi. Jadi seperti ini. Jadi pada saat penghadangan tersebut, pihak kepolisian itu ingin membuat status quo. Namun saya katakan kepada kepolisian yang dipimpin pada saat itu oleh Danton dari pihak Samapta, apabila Anda punya penyitaan khusus baru boleh. Saya katakan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya saya berbicara dengan Ditkrimum Polda Lampung yang menghampiri kami karena situasi pada saat itu sedikit bergejolak. Akhirnya Ditkrimum menghampiri kami, datang ke pabrik. Saya katakan seperti ini, bahwa apakah ada izin penyitaan khusus? Karena seperti kita ketahui itu, untuk menyita barang, membuat status quo itu harus ada penetapan pengadilan. Sebagaimana pasal 119 KUHP yang baru sampai 125 itu mengatur tentang itu. Apakah saya tanya, barang besi-besi ini merupakan hasil tindak pidana? Tidak bisa menjawab. Apakah barang-barang tersebut, karena untuk suatu dapat disita itu objek tersebut harus merupakan hasil tindak pidana atau alat yang digunakan untuk tindak pidana sebagaimana pasal 119 tersebut. Nah, kembali saya katakan seperti itu, tapi mereka bilang ini berdasarkan perintah Bapak Kapolda. Baik, Pak. Iya, baik, mungkin Pak, terlepas dari hal tersebut nih Pak, apa komitmen manajemen baru dalam memastikan hak-hak karyawan dapat terpenuhi secara penuh dan tepat waktu ke depannya, Pak? Komitmen daripada manajemen baru sangat jelas. Tapi bagaimana dia bisa membayar keseluruhan gaji daripada karyawan di PT Sansyong apabila perusahaan itu tidak bisa beroperasi, Pak? Iya, baik, Pak. Sebagian gaji daripada karyawan itu sudah dibayarkan oleh klien kami dengan uang pribadinya, bahkan dengan uang pribadi, Pak. Klien kami belum menikmati sedikit pun take profit atau keuntungan daripada sejak masuk sebagai direktur. Jadi kalau Mbak tanyakan bagaimana komitmen kami tetap akan melaksanakan pembayaran apabila kami dapat beroperasi, kami tidak dihalangi, dan kami dapat melakukan penjualan kepada customer sehingga tertunaikan. Apalagi saat ini sedang mau Lebaran, mereka semua itu sangat, saya ngeliat kasihan. Mereka itu kita menghalangi hak seperti itu. Tapi saya bilang sama Bapak kepolisian yang hadir di situ, kalau memang tidak mengakui direktur kami sebagai direktur yang sah, minta dong ke manajemen lama untuk membayarkan. Jangan kami terus. Kami diminta oleh karyawan untuk menyelesaikan. Kami selesaikan tapi dihadang. Bagaimana caranya kita bisa membayar kalau perusahaan itu tidak boleh beroperasional? Makanya kami minta untuk bijak melihat sikap ini. Oke, baik, ini sangat menarik ya Pak. Jadi dari manajemen baru ini sudah menggunakan uang pribadi justru ya Pak untuk membayarkan hak-hak dari karyawan ini ya Pak. Lalu apakah sudah ada skema atau timeline resmi Pak untuk pelunasan seluruh tunggakan gaji ini Pak? Tadinya kami sudah membuat kesepakatan dengan para serikat buruh yang jumlahnya kurang lebih mungkin 165 mungkin ya, apa 100 something. Nah, di situ mereka sudah sepakat dibayar 70% 7 bulan. Itu skemanya sebelum penghadapan itu. Sudah kami panggil semua untuk hadir untuk tanda tangan membaca perjanjian kesepakatan ini dan mereka setuju. Dan bahkan sudah ada yang menghitung uang. Namun pada saat truk kami ingin keluar, tiba-tiba dihadang. Sehingga batal itu semua skema itu. Kami dan para pekerja pun langsung keluar. Jadi bagaimana kami menunaikan kewajiban kami jika kami dihalangi untuk beroperasi? Begitu. Oke, jadi benar ya Pak, kendala utamanya tetap pada pelarangan operasional ya Pak. Jadi sehingga manajemen baru ini tidak bisa memenuhi hak-hak karyawan itu sendiri karena ada penahanan tersebut, betul itu Pak? Betul. Oke, mungkin dalam proses penanganan situasi ini Pak, perusahaan menyampaikan apresiasi kepada TNI kemarin, betul ya Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak bentuk dukungan
bantuan yang diberikan itu seperti apa? Ya, kami sangat berterima kasih kepada pihak TNI, kepada Bapak Pangdam dan jajarannya yang telah membantu kami untuk menjaga situasi, Kamtibnas juga menjaga situasi dan Kamtibnas bahkan membantu agar terselesaikannya pembayaran gaji tersebut kepada serikat buruh. Karena kami di perusahaan ini, manajemen baru ini, tanpa bantuan daripada pihak TNI, mungkin pembayaran itu tidak akan pernah terjadi. Karena sebelumnya itu pihak serikat buruh itu menaruh tenda di depan gerbang Pintu Stasiun. Kali ini yang menghalangi bukan pintu tenda lagi, setelah pintu tenda dibongkar, sekarang mobil truk polisi yang menghalangi. Jadi kami apresiasi kepada pihak TNI untuk atas bantuannya. Oke, baik. Pemirsa Garuda TV dimanapun Anda berada, tetap saksikan Lampung Bicara karena kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.